Bangcut. Aduh, Kaget gue. Aneh-aneh nih, kita kesini dulu. Iya. Kembali lagi di episode Yoi. selanjutnya dengan Selektapot, Om Retro Katro. Yang korambe, yang ko Haranawa. Aduh, ketahuan angkatan ini. Itu bukannya lagu Itu lagu nasional, tidak Ca. mengenal angkatan itu harusnya. Iyalah, sama kayak Indonesia Raya. Iya, tapi itu seinget gue dari zamannya dulu tuh ya. Ya, Indonesia Raya juga dari zaman dulu. Tapi sekarang anak-anak udah masih diajarin lagu sekarang. daerah nggak sih? Udah enggak kayaknya. Udah enggak. Nggak. Enggak. Iya, Itu betul juga maksud gue. Iya diajarin sih daerah mungkin tapi daerahnya Seoul gitu kan. Ya. Pyongyang. Daerah mana? Lo dulu kalau suruh maju ke depan suruh nyanyi lagu daerah, yang lo nyanyi apaan? Hah? Kan suka ada tugas-tugas gitu kan. Ayo, Oh iya gua. Lo apa? Sinanggar tulo atulo. Apa lupa ya daerah rumah gue paling. Ya anjir. Lagu khas pasar Minggu. Kalau gue Soleram paling. Soleram. Itu lagu daerah bukan sih yang pepaya, mangga, pisang, jambu. Emang itu lagu daerah? Dari pasar Minggu itu kan. Tunggu. Coba lo ulangin lagi. Pepaya, mangga, pisang, jambu. Pisang, jambu. Dia pasti Ukurannya. mikirnya jorok. Mikirnya hal-hal jorok pasti. Ini siapa pencipta lagunya siapa ya? Nggak tahu. Nah, ngomong buah-buahan tadi, film-film superhero apa? Yang menurut lo keren superhero? Tunggu. Superhero apa dulu nih? Gimana maksudnya superhero? Kita kan sebenarnya nih sama superhero bisa dibilang agak-agak capek gitu gak sih menurut lo? Oh iya emang. Superhero fatigue emang zaman sekarang lagi banyak kan ya? lagi kejadian. Cuman di antara- Petik mangga. Fatigue monggo. Fatik mangga. Ya, kenapa superhero fatigue? Nah, tapi di antara film superhero yang bermunculan dari zaman dulu tuh pasti ada film-film superhero tuh yang nggak lazim gitu. Oh, kita Nggak ngomong biasa. dari keseluruhan ya, dari bener dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Oke, Nah, gue sih iya. nyebutnya tuh alternatif superhero. Mungkin istilahnya kayak yang gak lazim ya. Yang nggak lazim. Beda aja gitu. Iya. Oke. Ini kita unpopular opinion mungkin ya. Oh iya. Nah, gue dulu Yang apa underrated mungkin bisa masuk nggak? underrated sih sebenarnya enggak juga. Nggak juga. Cuman menurut gue tuh nggak biasa gitu. Tidak oke, terlalu oke. populer. Mata gue tuh bingung dan sangat tercengang dan keren sebenarnya dari komik lama Watchmen. Oh iya. Waktu nonton Watchmen, ini kok superhero brengsek gitu. Kayak anjing gitu perilakunya tuh. Oke, gue mau nanya kenapa lu suka yang brengsek? Apa karena lu brengsek juga? Wah, ini mencerminkan gua nih. Wah, gua banget. Karena cerita superhero basically tuh agak ngebosenin. Bisa dibilang gitu-gitu aja. Kebaikan lawan Lu kejahatan. pikir kenapa Superman boring dulu? Kenapa Batman lebih sukses? Iya. Ya kan, karena kan ya Superman Karena udah Batman Bruce Wayne ya sukses lah. banyak duit. Kayak gitu jadi ya you name it lah. Kayak ngerti. Superman, even Batman sebenarnya juga dia baik gitu. Iya. Dia gak jahat sama sekali, cuman caranya mungkin kayak gitu. Enggak, Batman malah baik lah. Dia gak pernah ngebunuh. Gak ngebunuh. Kecuali Cuman gebukin orang. iya. Kecuali Ben Affleck ya, dia pakai senjata kayaknya. Oh iya, itu udah stres tuh. Iya. Udah mentok. Nah. Oke, Watchmen. Oke, menarik nih. Kalau Watchmen itu kayak jagoan apa bukan sih gitu? Kok brengsek gitu? Iya sih. Itu Karena ceritanya gimana sih? intinya yang mungkin realistis banget kali ya. nah, realistis konsepnya ya. kayaknya garis bawahnya itu realistis karena superhero ikut perang gitu. Perang Vietnam ikut kan? Iya. Iya, kok padahal dia kan Tapi kalau lo perhatiin lagi sebenarnya itu semua orang PTSD lagi. Iya. Itu Karena benar. dulu awalnya baik, ngapain, pulang, jadi gila semua. Iya. Masing-masing kan ada traumanya gitu kan. iya. Makanya kenapa sih siapa yang bugil biru itu Dr. Manhattan ya? Dr. Manhattan. Iya, itu kan dia OP banget tapi Iya. OP sih. Tapi kan maksudnya kenapa dia ngambil kesimpulan ekstrim harus melakukan yang di film Iya, itu? iya. Karena dia udah Level bingung. pemikirannya Iya. udah sampai nggak kayak manusia biasa. makanya gitu. Cuman itu emang unik banget sih, keren banget Terus sih. ada kayak dan pilihan-pilihan yang ada menurut gue itu tuh realistis gitu. Itu kan ceritanya si Ozymandias itu kan. Ya. Ozymandias itu mikir buat ini si apa sih ceritanya Dr. Manhattan suruh meledak aja supaya seluruh dunia bersatu. Iya. Nah, sedangkan si Rorschach itu Nggak nggak setuju, mau. nggak boleh. Iya. Peace itu nggak boleh Berdasarkan gitu. Lah, ya Ozymandias ya nggak apa-apa, yang penting kan damai gitu. Nah, lo tim siapa? Gua ambil Rorschach sih tetap. Oh, lo tetap itu. Tetap gue suka Rorschach. Rorschach tuh Batman kelewat batas. Benar. Ini Batman kayak snap. Jadilah. Iya. gue Ozymandias.
Oh, lo Ozymandias. Saya juga Ozymandias sih. Oh, lo lebih prefer order ya. Maksudnya yang penting ada hasil. Hasilnya apa gitu. Ya perlu ada martir seperti Itachi dan Ahok kayak gitu-gitu. Susah. Lo kenapa lo coba? Itachi boleh lah, tapi yang Ya mungkin di episode-episode sebelumnya cari aja ya. Aku punya teori Ahok dan Itachi itu mirip ya. Tapi emang pada akhirnya selalu yang keren itu dibuat kayak gitu ya. Kayak maksudnya balik yang populer dulu deh. Misalnya kayak Marvel pun di Civil War, lu milih siapa? Itu sebenarnya dua-duanya juga sama bagus. Oh iya. Juga bagus. Iya. Itu satu-satunya kalinya Marvel berani kasih konflik. Ini dua-duanya sama loh. Sama-sama bagus loh. Ayo lu mau yang mana? Tapi itu benar juga ya. Itu benar, nggak ada salah dan benar sih. Cuma prinsip aja kan. Prinsip kan. Cuma lo pakai cara yang mana? Yang satu pakai cara A, satu pakai cara B. Karena itu cocok buat si situasi di Marvel dan Amerikanya. Itu Tony versus Steve Rogers kan. Iya. Kalau Steve Rogers itu setuju kita harus diatur. Kalau si Tony Stark ya enggak lah bebas gitu. Ya kebalik. Gimana? Tony pengennya kerjasama sama pemerintah. Oh, yang diatur. Steve Rogers ya enggak lah. Enggak gitu. Karena kalau mereka udah diatur, nanti kita bisa jadiin senjata. Itu ketakutannya. Ya kayak balik lagi kayak siapa namanya Watchmen jadi senjata kan. Iya benar. Jadi gitu. political kan, alat politik gitu. Iya, dan itu sebenarnya formulanya bagus banget nih kalau misalnya tadi yang ke Marvel itu bikin Civil War itu ya. Iya. Sayangnya gak diungkit lebih dalam lagi karena mungkin ini bingung keberatan kali ya. Budget. Guys inget guys, kita masih di bawah Disney. Di komik sebenarnya Civil War itu banyak banget kan cuy. Banyak banget. Banyak banget kan orang ikutan. Iya, akhirnya cuma berdelapan doang ber-10 doang ya. Gitu. Ya balik ke Watchmen tadi, iya kayak gitu. Ada di Dr. Manhattan, ada Ozymandias, ada komedian dia apa namanya? Nah, kalau komedian bangsat lah, kita gak bisa masukin lah. Tapi Itu dia superhero. gue gak bisa jelasin. Jadi ibaratnya kayak Rambo jadi. Iya. Ditarik aja deh lo. Tapi mabok, main Iya. cewek. Iya, ya udah gitu aja. Itu alat pemerintah banget tuh. Iya. Yang itu. Nah jadi kayak gue, maksudnya kalau alternatif superhero yang gue suka sisi realistis bukan dalam hal kekuatannya, cuman dari pemikiran. Ya iyalah lo kalau punya kekuatan lo gak akan bela kejahatan. Gak kayak Spider-Man menurut gue nggak realistis gitu. Iya, dia udah punya tetap miskin gitu. Itu. Kalau nggak realistis itu. Masa lo punya kekuatan tetap miskin, minimal lo jadi petinju kayak jadi apa gitu. Lu maksudnya mau kayak ini, kayak The Boys ya, ada sponsor. Nah, The Boys. Tempel-tempelan semua. Iya. The Boys tuh kayak pelajaran PR on screen gitu loh. Iya benar. Maksudnya PR gimana? Iya. Mereka tuh brandnya harus apa Seven apa? Seven Deadly Sin. Bukan, 7-Eleven. Nama grupnya apa? Apa Seven gitu? Apa namanya? Magnificent Seven. Bukan. The Seven ya? Oh iya. Oh iya The Seven. Tanpa embel-embel ternyata. Embel-embel ada. Nama ininya apa? Nama apa perusahaannya itu? Perusahaannya apa? Vogue. Oh Vogue. Hah? Ya udahlah nanti cari sendiri lah. Ya itu. Ya itu gitu. Nah, maksudnya kan realistis ya. Lo Ya. kalau bisa lari cepet, bisa kuat ya lo mau secure diri lo supaya tajir. Jangan miskin kayak Spider-Man itu. Minimal jadi atlet. Jadi atlet bener. Tapi gini kalau misalnya gue ngomong ya, kalau Watchmen masih ada pesan yang bagus disampaikan. Kalau The Boys gue lihat makin lama akhirnya semua jadi bajingan. Iya. Termasuk jagoannya juga. Iya, semua jadi egois. Iya, semua jadi egois mau nggak mau. Tapi itu realistisnya di situ, Cas. Semua jadi egois. Kalau gitu. punya kekuatan super yang akan terjadi di dunia sekarang, ya kurang lebih kayak The Boys. Menurut gue sih gitu. Nggak mungkin lo bela kebaikan doang gitu. Lama-lama mau nggak mau jadi kesana ya. Jadi akhirnya ya udah tujuan gue gini, bodo amat sih saya gitu. Dan tipis banget tuh antara pantang menyerah sama nggak mau kalah tuh tipis banget di sana. Oh yang ngototnya itu loh. Iya. Yang ngototnya masih ke jiwa sih. Dia menghalalkan segala cara. Dia punya super power. Gue juga gimana cara gue punya kayak gitu kan. Iya. Realistis banget. Dan bagusnya lagi The Boys nih berlayer-layer nih. Dia tadi realistis dalam hal perilaku. Yang kedua dalam hal kekuatan. Iya. Jadi waktu si Adrian lari cepet itu orang ketabrak hancur. Harusnya kayak gitu kan. Kalau The Flash itu tuh ya hancur semua, dia lagi lari tuh segala macam gedung-gedung tuh dengan kecepatan supersonik itu tuh udaranya tuh bakal ngancurin semuanya gitu. Itu make sense detailnya lebih realistis di The Boys sih kalau ngomong detail ya. Iya. Kecuali mungkin memang The Flash Barry udah jago banget, dia bisa ngontrol kekuatannya kapan dia harus. Iya. Guys inget guys, DC masih ya gimana gitu. Kita kalau udah The Boys udah lain lagi lah. Bahkan di Incredibles itu
apa nanti realistis gitu. Oh, si Dash. Yang dia suatu dia kesandung. Oh iya. Lagi kesandung kejar sana jauh. Iya. Gitu. Nah, jadi apalagi alternatif superhero? Banyak kali ya. Iya benar, tapi lo bilang bagus tuh. Incredibles itu sebenarnya superhero kan. Iya. Superhero. Iya, cuman dia mungkin bisa gue bilang gak bermaksud jahat ya. Incredibles itu adalah Fantastic Four yang sukses. Iya. Ya kan maksudnya family. Iya. Ceritanya yang dipesanin sampein apa dan ya secara storytelling bagus. Ya emang kayak gitu sih. Ya gue ngeliat kesalahannya mungkin balik ke superhero fatigue ya. Diulang terus sih bro. Terus Iya. juga akhirnya Formulasinya diulang lagi ya. Formula diulang gini. Jadi kayak orang suka seneng. Tapi kalau kasus Watchmen gue seneng. Watchmen tuh singkat padat jelas. Iya. Tapi kalau The Boys menurut gue kepanjangan. Harusnya itu bisa lebih cepat selesai. Ini cuman kayak ditambah-tambahin aja lagi, tambahin lagi. Atau tiba-tiba nol siapa yang awalnya gak ada atau apa gitu. Ya nambah konflik, nambah jam tayang lah. Iya. Tapi Watchmen apa tadi? The Boys. Karena gue suka, gue nggak apa-apa sih. Ya lu akan ngikutin terus. Akan ngikutin terus. Iya, gitu. gue sih capek liat Homelander asshole. Ini orang mukanya nyebelin banget. Homelander itu power levelnya segimana nih kalau dibandingin Superman atau Saitama lah. Saitama gitu. Ya Superman sih, mungkin Superman. Enggak Superman, mungkin Superboy. Superboy. Ya segitu lah gitu. Homelander tuh nggak pernah berantem full fledged ngeluarin semuanya, nggak pernah ya. Ya mungkin dia kalau ketemu yang karakter-karakter dari Invisible ya kalah kali. Oh iya. Kalau lo tahu, ya maksudnya ada Invisible juga kan, alternatif juga. Tapi Invisible akhirnya gue perhatiin makin lama balik ke standar superhero. Invincible maksudnya. Iya Invisible. Nggak kelihatan. Bukan. Tak terkalahkan. Yang terkalahkan apa tuh? Invincible. Invincible. Abominable. Invincible tuh menurut lo alternatif? Awalnya alternatif karena kan dari sudut pandang anak muda, terus juga dia entah cerita dunianya, keadaannya, terus bahwa bapaknya yang alien ngapain, yang wah nih lucu nih, unik nih awalnya, tapi lama-lama akhirnya jadi it's another Krypton in Earth, terus another story yang gayanya sama juga karena habis terlalu banyak explore ke dunia aliennya, mereka mau kemana nih? Fokus yang udah di buminya udah habis gitu. Udah habis, udah pindah kejauhan. Jadi balik lagi. It's another superhero komik aja. Jadi Invincible kayak gitu ya. Kaget gua. Invincible kayak gitu ya. Iya. Invisible kayak gitu. Itu masuk alternatif superhero tuh ya. Awalnya sih, tapi lama-lama gue liat balik lagi ke standar-standar ya yang ada gitu kan. Karena susah gini, pada akhirnya kadang-kadang gue perhatiin orang mau berbeda, cuman akhirnya jadi kerana anti-hero. Oh iya. Iya kan, lo inget kan? Maksudnya orang biar beda aja nih, sangar apa? Mau dari Punisher kayak, mau dari yang mana-mana gitu kan, anti-hero gitu. Cuman anti-hero emang punya irisan sama alternatif superhero juga sih. Bisa kesana tapi masih gue tetap masukin ke superhero standar ya. Superhero Punisher maksud gue itu sebenarnya masih masuk superhero standar sama kayak Batman. Iya, kayak Batman. Caranya aja. Dia tetap baik gitu loh, tetap baik lawan kejahatan, cuman caranya dia lebih ada kode etik lah gitu. Kecuali Deadpool, gue bingung. Deadpool mau masukin mana? Deadpool bisa masuk alternatif. Apalagi Deadpool yang makin kesini ya udah. Dia anti hero sih, soal kalau di komiknya kan dia sempat kayak misalnya dapat job buat bunuh siapa, buat ngelawan Wolverine sempet kan, dapat job kayak gitu kan. Nah makanya kalau Deadpool menurut gue masih bisa masuk tuh alternatif karena bisa dia sih, karena bukan pembaik, dia bukan penjahat, ada pembaik. Bukan jahat baik. Dia gitu. bukan baik gitu, dia in the middle kerja doang. Iya, membela yang bayar. Iya, membela yang bayar bener. Tapi mungkin dia udah beyond kali ya, udah lebih dari itu kali ya, karena gue ngeliat udah Breaking the Fourth Wall udah keseringan jadi kayak ini udah gak ada kategori gitu gue bilang sih. Kalau gue ngeliat dia ya gitu. Meskipun tapi Deadpool paling bagus kayaknya yang terakhir ya. Yang film orang yang ini Wolverine. sama Wolverine. Iya, itu paling fun. Tapi itu kan cuman ya buat fan banyak service aja sih. Karena secara cerita ya apa itu cuman begitu doang. Ya emang Deadpool emang gitu. Iya gitu. Nggak, karena yang pertama itu menurut gue nggak bagus sih. Menurut gue. Enggak, gue tadinya mikirnya itu langsung jump ke jadi benang merah itu Deadpool sama Death sih. Benang merahnya yang gue harapkan ya gitu kan. Kejauhan. Soalnya gue mikir apa? Ada Avengers, ada Thanos. Iya, kan gitu masuk. kan. Cinta segitiga itu kan yang bikin berantakan gitu kan. Dia emang pacaran sama Death juga. Iya. Oh gitu. Gila Death rese banget ya. Tapi Death-nya kan gak mau sama Thanos. Iya sih gitu kan. Tapi kan masih ngasih gitu kayak kesana ya sini rusuh. Akhirnya Death tuh nongol di Death kalau di komiknya bukan di MCU.
Di Agatha bener. Iya itu hancur banget. Di Agatha ada di Agatha. Itu aja gue sampai lupa loh itu loh. Tapi kan mereka gue baca lihat ini wedding posternya Dead sama Deadpool. Thanos. Dead sama Deadpool. Oh, Dead sama Deadpool. Jadi itu emang. Ada wedding posternya kok. Gue rasa kalau lo ngomong jadi sih banyak aja. Deadpool Destroy Marvel juga ada. Iya. Benar. Kill all the Marvel. Iya, gue rasa gitu. Kalau Dead sama Deadpool berarti penghulunya dari kecamatan. Iya, bingung juga ya. Masa Mephisto? Ya Deadpool menurut gue masih bisa sih disebut yang apalagi Dia terlalu abstrak aja itu sih. emang abstrak bener sih, berantakan. Sebenarnya sih kalau gue bilang kayak gini-ginian, kita misalnya backtrack ya, misalnya paling awal-awal. Mungkin gue pikir yang paling alternatif yang kayak gini, Greatest American Hero. Ya, superhero. Si Ralph. Ya, yang dari tahun 80-an ya itu ya. Itu era-era itu orang masih eksperimen deh, banyak yang aneh-aneh juga. Greatest American Hero kan ceritanya ada orang biasa nih dikasih baju sama alien. Cuman buku petunjuknya hilang. Masalahnya hilang. Akhirnya dia bisa terbangnya tuh berantakan. Ya, he kinda like wanna be Superman tapi gagal karena gak ngerti aja. Gak ngerti. Jadi figuring out gitu. Cuman era itu standar. Era itu bagus sih. Selalu si jagoan bekerja sama detektif. Oke, ya. Sama polisi iya, atau apa polisi, pasti ada gitunya. Ya. Itu satu era sama ini tuh kalau ada yang ingat Misfit of Science. Oh anjir itu lama banget. Tapi itu emang masuk kategori superhero. Iyalah kan si Biman itu kan yang punya kekuatan listrik yang gak bisa kena air. Terus ada yang bisa gede gitu kan. Ada yang bisa bikin jadi es. So before X-Men udah ada kayak gituan. Iya, gitu, Misfit of Science. Ada Courtney Cox di situ. Itu tayangannya di mana? RCTI apa TVRI? Lupa gue. Tapi kayak sih TVRI. Cara SCTI deh. tutur ceritanya masih standar superhero. Tutur cerita. Eksperimen Iya, ya plotnya kan. maksudnya gayanya. Iya, korban Karena kalau eksperimen. Greatest kan gitu. gak bisa gue bilang kayak superhero, aneh ceritanya. Iya sih. Iya kan, lebih kayak ya ini orang punya kostum dari alien aja aja gitu kan. Itu sebenarnya tetap baik sih, tetap Baik, baik. Pengen membasmi kejahatan, cuman dia tolol udah gitu kan, basically. Ya mungkin gak berani terlalu ekstrim aneh-aneh era-era Jadi zaman dulu. kekuatannya apa sih? Cerita apa? Kekuatannya si Nambah terus. Akhirnya dia kan awal cuma bisa terbang. Kuat, mukul. Habis itu bisa kayak Superman yang niup es itu. Terus bisa ini ya teleport ya. Teleport. Terus bisa kayak ada sinar laser sekali apa 2 kali. Jadi kayak berubah-berubah aja kapan dia. Kan berubah sebenarnya nggak ngerti makainya. Iya dia cuma kalau ternyata bisa gini, besok coba lagi gak bisa. Bukunya hilang kemana? 2 kali. Jadi awal pas dia dapat boxnya, dia buka, dia dapat bajunya, seingat gua bukunya lupa, terus boxnya hilang. Ada 2 bukunya di dalam tuh. Terus kedua ketemu aliennya lagi, dikasih lagi, jangan hilang ya. Nah dia ternyata kayak Doraemon, pakai powernya, pakai powernya jadi kecil, kayak Ant-Man. Oke. Terus dia jadi gede. Bukunya masih kecil. Ketinggalan. Bukunya ketinggalan. Jadi ya gitu dah ya, gua goblokan lah. Gitu. Ada lagi Kick-Ass. Oh Kick-Ass. Ya, udah gak kesinian. baru tuh. Sebenarnya Kick-Ass masuk kategorinya anti-hero gak sih awalnya? Enggak anti-hero. Soalnya Emang kan udah aneh dia aja. kan Dia kan baik. Enggak vigilante masuknya. Kalau zaman sekarang sebutnya vigilante karena nggak patuh pada tata cara hukum yang harus ditempuh. Jadi dia itu sendiri. Ya gitu. itu anti-hero dong berarti maksudnya kan kayak. Tapi semua hero tuh vigilante. Iya sih. Harusnya sih. Even Logikanya. Spider-Man vigilante semua. Nggak gabung sama polisi. Iya, Tapi Nicolas Cage keren di situ, Big Daddy. Oh iya, jadi yang pertama bagus itu. Iya. Sadis. Dan itu disiksa sampai mati kan? Iya. Gue lebih ingat yang pertama, lo kedua aja gue lupa ceritanya. Maksudnya kayak bagi gue yang pertama bener-bener itu keren banget. Iya. Dan dia raw juga, sadis juga. Dan itu realistisnya nggak ada yang punya kekuatan ya? Nggak ada kan? Beneran gak ada ya pada akhirnya ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Bentuk-bentuknya kayak Batman itu aja udah. Kayak Batman bener. Semuanya kayak Batman. Iya. Dan siapa sih nama ini? Aktornya? Aaron Taylor Johnson. Akhirnya dapat kekuatan kan di Marvel tapi. Iya anjir. Iya. Bisa lari cepet. Yang mana mati? Bisa lari cepet apa kayak binatang buas? Dia ada 2. Oh iya ada binatang buas loh. Ada juga loh. Ada Craven, ada itu. Aduh. Nah itu bagus tuh. Maksudnya realistis jadi sempat bikin gue mikir nih bisa aja terjadi di dunia nyata nih, orang pakai kostum terus jadi vigilante aja. Iya gitu. orang gila jadi vigilante aja gitu kan. Iya. Lo akan gitu nggak kalau lo jago berantem?
Males. Kecuali ada yang bayar. Kalau gue curiganya kalau gue bisa macam-macam kayak gitu-gitu, gue jatuhnya jadi yang kayak Watchmen si badut itu. Komedian. Kayak ini kecurigaan gue jadi orang jahat kayak dia nih. Karena itu paling make sense menurut gue ada dia. Karena paling egoisnya itu sangat human banget. Dan yang lain-lainnya kalau balik lagi ke Watchmen tuh beneran jago berantem doang ya. Iya. Night Owl tuh jago berantem. Silk Spectre jago berantem doang. Semua jago berantem. Rorschach ganas. Jago berantem kayaknya sih nggak martial art ya. Iya itu berserker kali ya. Berserker gitu. Udah. Siapa lagi sih? I'm not trapped with you. You are trapped with me. Oh itu keren sih. Itu keren banget tuh gitu. Dan tapi itu nggak dikasih tahu si Rorschach itu mukanya kenapa bisa gitu ya? Iya sampai sekarang nggak ada loh. Gue baca komiknya lagi. Gitu aja ya. Iya gue bingung kenapa ini berubah kan. Padahal topengnya sebenarnya tetap kain doang. Dapat dari mana nggak tahu gitu. Jadi kecurigaannya sih kalau lu perhatiin lagi itu di otaknya Rorschach doang. Aslinya topengnya nggak berubah. Oh. Jadi kalau dia marah menurut dia dari perspektifnya dia berarti. Jadi dia yakin bahwa ini ada inkblood di mukanya. Ada itunya gitu. Ya orang gila ya udahlah. Iya. Gitu. Tapi lo Rorschach tahu kan origin Rorschach test tahu kan itu inkblood test itu. Gitu. Ya mau gimana lagi. Cuman sekarang gini deh, misalnya balik lagi gue mau nanya nih kalau era zaman dulu. Automan menurut lo superhero alternatif gak? Automan tuh Auto 2000 beda. Bukan. Di era tahun 80 kan banyak yang eksperimen kayak Automan, terus habis itu ada Manimal, ya. Mendekati ke 90 ada Super Force. Iya, Super Force. Gitu. Super Force sih biasa aja kayaknya. Iya, cuman pakai armor doang. Armor doang. Awalnya sih dia mau benar-benar kayak gara-gara maksudnya cerita yang lebih dark, tapi pada akhirnya balik play safe ke anak-anak lagi sih. Gue liat sih gitu. Iya kayak Captain Power lah tadi. Iya Captain Power. Iya Captain Power gitu. Itu tetap tragis kayak Captain Power. Iya. Gitu kan. Mati udah orang-orangnya. Gitu lah. Gitu kan. Gue suka yang kartun sih sebenarnya. Emang ada? Ada Captain Power? Bukan. Jangan bilang Captain Planet. Itu alternatif banget tuh. Alternatif apa enggak deh? Itu alternatif banget tuh. Enggak, yang mirip sama Superman sama Batman. Siapa? Darkwing Duck sama Mighty Mouse. Oh iya. Tapi masih baik lah ya. Kita kasih aja gini dulu nih. Gitu. Tapi itu enggak unpopular loh. Hah? Apa? Populer lah. Masa? Tiap hari Minggu kan kita semua bisa nonton. Iya, tapi kan enggak ada sampai sekarang gitu loh. Udah dilanjutin. Gak lanjut sampai sekarang gitu. Ya tikus jadi Superman. Ya lo kalau mau ngomong kayak gitu gue bisa aja ngomong gitu gay duo. Ambiguous gay duo. Mighty Mouse ya ini gue zaman dulu ya gue sangka Mighty Mouse itu dulu Mickey Mouse gitu. Bukan. Nggak tahu. Tapi banyak loh. Kan banyak kecil, orang salah kaprah. Iya. Karena itu sempat jadi kasus bahkan di Amerika karena sendiri. Karena mirip kupingnya gitu juga kan. Gue Desainnya. sangka ini gue suka Mickey Mouse yang jadi Superman ini. Kan lagi pula Mighty Mouse sama Mickey Mouse buat orang Indonesia kan ya. Iya, sama-sama tikus. Mickey Mouse juga. Ini apa gitu. disebutnya dan nggak tahu ejaan. Ini satu bacanya Mighty, ini satu bacanya Mickey gitu. Susah sih. Ini zaman dulu ya bahasa Inggris belum lazim, belum lumrah gitu. Terus ada lagi apa? Doom Patrol. Wah, ini sih Doom Patrol sebenarnya hero ya kayak biasa aja ngelawannya. Cuman fuck up banget aja gitu. Enggak sih, gue bilang dia udah masuk kategori The Boys. Udah masuk ke ranah kesono. Karena Doom Patrol tuh kayak X-Men tapi going fucked up. Iya. Fucked upnya udah level goblok-goblok semua itu. Udah parah banget. Udah ngurugin orang lain, men. Ini kayak enggak, yang penting kita survive guys. Udah gitu doang. Gitu kan. Yang ngumpulin siapa sih yang ketuanya itu? Iya itu profesornya itu ya gue bilang another cloning contekan Profesor X. Gue ingetnya gitu doang gue. Kalau Brendan Fraser ngisi suara siapa? Robot ya. Robotman. Gitu. Ada yang cewek tuh siapa? Dia pernah main Two and a Half Men ya? Masa gue aja lupa gue. Jadi yang cewek itu ya karena cakep ya. Jadi backgroundnya ternyata dia salah satu pacarnya Charlie Sheen gitu. Banyak banget. Ya makanya gue bilang salah satu. Dia salah satu yang pacar Charlie Sheen. Kalau cakep itu. Iya itu banyak banget. Si Gar itu apa sih Beast Boy tadinya Doom Patrol kan ya? Beast Boy ada Beast Boy. Bentar. Dia di The Titans. The Titans sama yang di Doom Patrol orangnya karakternya sama enggak? Cyborg kali maksud lo? Enggak, Beast Boy. Beast Boy ya? Yang hijau. Gar. Yang hijau. Oh. Jadi oke. kan ada The Titans dulu nih. Episode berapa mereka pernah main ke
kastilnya Doom Patrol gitu. Akhirnya kalau nggak salah Beast Boy-nya tuh ikut The Titans. The Titans gitu. Nah abis itu Doom Patrolnya dibikin acara sendiri lagi. Karena gue sempet ketukar kalau salah ada Cyborg juga deh atau apa deh kayak gitu. Kayak nggak ada Cyborg di Justice League ya? Justice League ya? Oh ya oke. Atau kita menonton. Kenapa? Ada ya? Siapa? Emang ada? Ada kan? Ngapain dia? Nah, awal-awal doang. Season awal. Gue inget. Oh di Doom Patrol nih? Iya. Oh tapi yang meranin beda ya? Beda. Gitu, tapi negro juga? Ya gue nungguin punchline ini sih. Tapi yang jadi Dr. Manhattan di series seri ya. Itu negro juga kan? Iya. Bibirnya kelihatan. I cannot tell man, it's blue. Bibirnya kelihatan. Bro, gak semua orang bibir doang negro kok. Tapi dia negro. Stereotype banget gitu. Mungkin karena suka makan semangka. Itu atau yang, Kentucky. Yang main sama yang Abdul Matin itu siapa namanya? Itu bukan sih? Iya, Abdul Matin bukan sih? Bukan ya? Siapa? Black Manta yang jadi Black Manta. Iya yang jadi Black Manta itu yang jadi Dr. Manhattan di seriesnya itu. Iya benar. Negro kan. Ya udah deh. Ya udah deh. Gue nyerah deh. Ya mau gimana? Terus yang fuck up lagi tuh yang Umbrella Academy. Iya. Oh iya oke segala. Cuman gue nggak seneng nonton sih. Kenapa? Gue tonton sampai habis. Goblok banget ya. Gue nggak tahan ya. Enggak, mereka tuh kayak nggak tahu konsep problem solving yang cepat gitu. Yang satu kesini, atau kesini. Ada lagi yang karakter si Klaus itu yang bisa mati hidup lagi itu. Iya. Tapi itu lumayan laku loh. Ya iya, cuman gue nonton. Berarti kesimpulannya orang zaman sekarang bego-bego dong. Maksudnya mereka bukan kemana-mana sendiri. Gue nggak sukanya di situ, yang gue paling nggak suka, gue kehilangan Ellen Page di situ. Oh. Jadi masih ada, cuman ganti namanya jadi Elliot. Elliot Page. Habis itu namanya siapa? Vanya ya. Iya. Jadi Victor. Iya. Kesel banget tuh, aneh. Ya, political ya Amerika. Tapi lo jadi bisa lihat dia buka baju. Bodoh amat. Dia ada buka baju cuman gak ada apa-apanya. Aduh. Iya gue kalau nonton tuh kesel sendiri. Aduh ini kan tolong. Tapi gue tonton sampai habis tetap. Iya maksudnya Kitty gitu loh. Aduh. Tapi endingnya gitu ya. Mati semua kan endingnya. Gue gak nonton. Gue gak tau. Gue semenjak ganti. Gue gak nonton sampai habis. Gue semenjak ganti gue gak males. Lo gak juga? Enggak. Gak sampai habis gue. Ya endingnya gitu. Tuh denger endingnya. Endingnya tuh pokoknya semuanya mati lah. Udah, tapi itu cocok sih sama orang-orang tolol. Emang begitu ya, maksudnya ya udahlah ya. Aduh. Gitu. Nah, kalau gue bingung dulu sempat ada TV seri ya, anaknya Xavier X-Men. Anaknya Xavier. Legend ya? Itu gue bingung sih. Itu aneh banget tuh. Itu aneh banget sih, gue bingung kategori. Iya, gue ngerti ini berangkat dari superhero. Tapi ini tuh tentang psikologis kejiwaan. Orang sakit jiwa. Tapi itu kan abstrak gitu. Udah dibilang non canon kan itu kan. Iya non canon. Ya iyalah ya kali deh baca komik kan nanti what the fuck. Aslinya keren banget. Keren banget Legend gitu. Mirip-mirip kayak Franklin lah. Iya. Tuh. Level power levelnya emang gede. Udah mirip kayak Franklin. Tapi gue gak bisa bilang itu jelek juga bro. Setelah nonton itu kayak aneh. Iya ini abstrak aneh kayak gila nih Stanley Kubrick nyimeng lebih banyak. Iya. Bener. Nontonnya tuh kayak enak-enak gitu loh kalau udah nonton 4 episode langsung. Iya gitu kayak. jangan dikebut lah pokoknya dia jangan dikebut. Iya. Cuman gue gak bisa bilang itu tetap jelek. Lo nonton 1 episode. Bukan jelek sih sebutannya, bukan ya aneh. Aneh aja absurd. Dan bikinnya tuh kayak sinema idealis, artistik apa kayak gitu. Ya gitu. Itu ada fans ya, banyak fansnya juga suka itu. Cuman ya gak bakal dilanjutin aja sih kayak gitu. Kalau lo ngerti nonton filmnya. Dan kebetulan gue nontonnya itu nggak tahu kalau dia Legend. Oh lo gak tahu itu ada hubungan sama X-Men? Ya ngasih tau lo aja bagus tuh Legend apa gitu kan. Gue nonton aja. Namanya Legend tuh Legend X apa Legend sih? Legend doang kan. Gitu. Iya abis gue cari Legend malah Legend of Tomorrow yang keluar. Bukan Legend. Oh Legend bukan Legend. Legend bukan Legend tapi Legend sama bacanya Legend juga. Gitu. Kalau Legend of Tomorrow bagus. Ya itu udah standar lah itu. Tapi udah kayak drama sih. CW itu. Oke kita gak bakal ngebahas itu ya. Drama banget. Itu cuman ya udahlah lewat aja lah. Ada satu nih ini alternative universe, alternative superhero bukan? Scott Pilgrim. Iya. Bisa sih. Gue ingetnya gara-gara ada Brandon Root di itu nih, ada Brandon Root kan tuh. Di situ ada Superman. Ada Captain Marvel. Captain America. Ada Punisher. Ada Captain America. Tapi gue mau nanya deh, gue rada bingung sebenarnya nonton film itu adalah yang gue bingung adalah sebenarnya itu kejadian atau enggak sih?
Atau itu cuma di otak si anak kecil doang? Si cowok doang? Kejadian. Itu kejadian? Jadi emang di dunia itu orang punya power? Iya. Enggak, bukan. Itu real? Kayaknya itu lebih nggak usah dipikirin. Kalau gue mikirnya bukan pikirin karena berantemnya juga ala game gitu kan. One up, you got more, itu kayak game jadul. Gue ngerti itu awalnya dari komiknya. Cuma pas gue baca komiknya gue bingung. Dan komiknya kayak anak-anak gambarnya. Bukan yang keren gitu. Tunggu, ini jadi orang ini emang punya power beneran kejadian kayak gini atau ini di otak dia doang atau apa? Jadi kayak gue gak bisa nikmatin kalau gue nonton itu. Karena premisnya di depan gak dikasih tahu. Iya, makanya menurut gue itu bukan buat dipikirin karena powernya juga aja udah. Gak pernah dibahas kan. Dia bisa gini, dia punya kekuatan emang ini. Seneng sih, wah keren, lucu. Cuman itu tanpa origins kan soalnya kan. Iya, gak ada origin, gitu aja. Atau gitu. Terus yang punya power adalah orang-orang yang tertentu doang, gak satu, gak jelas kan. Itu sama aja kayak kalau gue nonton dulu film apa tuh yang ada cewek di rumah sakit jiwa atau lawan samurai cyborg robot apa itu. Sucker Punch. Iya, sama itu juga. Cuman akhirnya dijelasin kan. Dia gila. Orang gila. Ini cuma ada di pikirannya dia. Jadi gue nonton bisa tapi kan cakep-cakep udah nikmatin aja. Betul. Iya kok. Silakan. Iya, kayak apa? DOA? Apa? Iya, Dead or Alive, Volley. Iya. Enggak ya, itu sih ya. Dangdung aja udah gitu. Tapi itu ada berantem-berantemannya juga kan Dewa kan? Iya sih, bukan superhero ya. Tapi ya udah. Itu superhero. Iya, Scott Pilgrim bukan buat dipikirin lah. Karena ada itu juga tuh salah satu musuh yang kedua. Itu kan premisnya aja aneh, Cak. Iya sih, mengejar League of Evil Exes. Jadi X-nya ada banyak mantan pacarnya. Iya, mantan. Nah, terus yang pacar 2 ada yang karena dia vegan. Jadi punya kekuatan. Taunya dia melanggar vegan, kekuatannya hilang. Itu apa ya, Bang? Iya sih. Dikasih susu ya? Iya. Kalau dikasih susu minum ini. Tapi itu nggak ada lagi. Itu as a movie itu masuk top 5 best movie gue karena nonton lu cult movie sih. Bahkan itunya gue suka OS-nya itu apa? Yang Black Sheep itu yang dinyanyiin sama Captain Marvel. Yang dia nyanyi. Gue baru tahu Brie Larson bisa nyanyi di situ. Gue mungkin satu-satunya orang di dunia yang nggak setuju kali ya. Gue nggak suka aja itu. Karena kayak tadi gue gak dikasih ininya. Gitu, jadi gue gak nangkap. Udah tua kayaknya. Iya, udah tua emang benar. Bingung. Jadi nonton bingung gitu gue. Anak muda itu. Mau kemana? Dan iya benar. Itu benar. Karena terakhir itu kan stop. Mau dilanjutinnya bingung kan komiknya kan. Akhirnya kan sekarang ada game kan. Ada game. Iya, berlanjut di game gitu. Cuman ya again yang akhirnya para anak muda ini jadi tua juga, jadi bingung mau dilanjutnya kemana. Tapi mungkin gue setuju sama Uca, film itu ahead of its time. Mungkin. Iya. Kalau keluar zaman sekarang mungkin masih oke lah gitu. Iya mungkin lebih. Tapi kalau zaman itu emang agak-agak aneh sih gitu kan. Tapi ya oke lah. Dan emang itu masuk akal sih kata Uca, nggak dikasih tahu backgroundnya, apa konteksnya ini dunia apa gitu. Tiba-tiba udah gitu aja. Iya, power levelnya gak jelas ya kan. Iya. Terus yang mainin Michael Cera. Ya kan sebenarnya kan fokus cerita intinya adalah lo pikirin tinggal nih dia mau jadian sampai cewek itu aja. Udah titik gitu doang. Tapi ceweknya gue juga suka. Siapa namanya? Mary Elizabeth Winstead. Mary Elizabeth Winstead gitu. Ya oke lah. Jadi itulah. Lo gak mau bahas Inspector Gadget? Enggak, itu bukan Color Rush, itu bagus, the best. Keluar balik-balik terbang. Enggak, itu gak masuk superhero, itu polisi. Polisi dong kategorinya, inspektor. Berarti nanti kalau ada kerusuhan, polisi bakal ya itulah. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.